Perkenalkan, namaku Karisma Putri Kurniawan, NIM C24190054. Di video kali ini aku bakal membahas mengenai aspek-aspek dalam biologi perikanan. Kira-kira apa saja ya aspek-aspeknya? Simak video ini untuk mengetahui lebih lanjut ya. Secara umum ada 3 aspek dalam biologi perikanan, yaitu ada pertumbuhan, reproduksi, dan makanan. Ketiga aspek ini penting untuk dipelajari agar kita dapat mengetahui ketersediaan stok ikan di alam, lalu kapan waktu yang tepat untuk menangkap ikan, daerah pemijahannya, dan ukuran, jumlah, serta stadia hidup ikan yang boleh untuk ditangkap agar pengolahan ikan yang berkelanjutan dapat terwujud. Langsung saja kita bahas aspek biologi perikanan yang pertama, yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan sendiri dapat didefinisikan sebagai perubahan dimensi, yaitu mencakup panjang, bobot, volume, dan lain-lain per satuan waktu. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan, yaitu jenis ikan, kondisi dari ikan tersebut, jenis serta ukuran dari makanan ikan tersebut, serta faktor lingkungan. Pertumbuhan sendiri bisa dibagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi. Perubahan mutlak adalah ukuran rata-rata dari ikan tersebut pada umur tertentu, sedangkan perubahan nisbi adalah panjang atau bobot ikan tersebut pada suatu periode dihubungkan dengan panjang atau bobot ikan tersebut di awal periode tersebut. Nah, mengapa sih pertumbuhan itu harus kita pahami dan harus kita perhatikan? Karena dengan kita memerhatikan pertumbuhan suatu ikan, kita bisa mengetahui perkembangan dari jenis ikan tersebut, sehingga produksi yang bisa kita pacu, produktivitas ekonomi meningkat, dan di saat yang bersamaan kita juga tetap menjaga stok sumber daya perikanan di alam dengan cara mengatur kegiatan penangkapan, sehingga usaha perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Ada beberapa analisis data yang dapat dilakukan pada aspek pertumbuhan, yaitu yang pertama ada hubungan panjang dan bobot. Jika kita mengetahui hubungan panjang dan bobot, kita juga dapat mengetahui pola pertumbuhan dari suatu ikan, apakah alometrik atau isometrik. Nah, apa sih itu alometrik dan isometrik? Jadi saat kita menganalisis hubungan panjang dan bobot, kita mendapatkan konstanta B, di mana jika konstanta B-nya itu sama dengan 3, itu artinya pola pertumbuhan ikan tersebut adalah isometrik, di mana pola pertumbuhan panjang dan bobot itu sama. Sedangkan jika B lebih dari 3, artinya pola pertumbuhan ikan tersebut adalah alometrik positif, di mana pertambahan bobot itu lebih dominan daripada pertambahan panjang. Sebaliknya, jika B-nya kurang dari 3, artinya alometriknya itu negatif, dan pertambahan panjang lebih dominan daripada pertambahan bobot. Dan yang kedua, yaitu ada faktor kondisi. Faktor kondisi adalah suatu keadaan atau kemontokan ikan yang dinyatakan dalam angka-angka berdasarkan data-data panjang dan bobot. Dan yang terakhir, yaitu ada kohort atau kelas ukuran, yang merupakan kelompok ikan yang tumbuh dan berkembang di waktu yang sama dan mendapatkan pasokan makanan yang sama pula. Analisis data yang selanjutnya yaitu reproduksi. Yang pertama adalah TKG atau tingkat kematangan gonad. Nah, TKG adalah tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah memijah. Informasi mengenai TKG ini dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan gonad antara gonad yang sudah masak dengan ketersediaan stok di perairan. Juga dapat diketahui ukuran, lama, serta musim pemijahan. TKG dapat ditentukan dengan 2 metode, yaitu metode morfologis dan metode histologis. Metode morfologis yaitu kita mengamati perkembangan gonad secara visual. Dan metode ini dilakukan pada gonad yang berukuran makroskopis. Metode ini cepat dan praktis, sayangnya ketelitiannya kurang. Sedangkan untuk metode histologis yaitu kita mengamati perkembangan gonad dengan mengamati perkembangan sel dari gonad tersebut. Metode ini dilakukan untuk gonad yang berukuran mikroskopis, dan metode ini memiliki ketelitian yang tinggi, sayangnya kurang praktis dan membutuhkan waktu penelitian yang lama. Nah, selanjutnya ada IKG atau indeks kematangan gonad yang merupakan hasil perbandingan antara bobot gonad dengan bobot tubuh ikan tersebut dalam persen. Nah, IKG ini masih berhubungan dengan TKG, di mana semakin meningkat TKG, maka IKG-nya juga otomatis semakin meningkat.
Lalu yang ketiga ada SR atau sex ratio, atau kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu nisbah kelamin. Nisbah kelamin ini adalah bagian jantan atau betina dalam suatu populasi. Selanjutnya ada fekunditas yang bisa dibagi menjadi 3, yaitu fekunditas mutlak, fekunditas nisbi, dan fekunditas total. Fekunditas mutlak yaitu jumlah telur sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah, jumlah telur yang sudah masak. Sedangkan untuk fekunditas nisbi yaitu jumlah telur per satuan berat atau panjang. Dan fekunditas total yaitu jumlah telur keseluruhan yang dihasilkan ikan selama hidupnya mulai dari produksi pertama. Dan yang terakhir ada diameter telur, yaitu merupakan garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala dan sudah ditera. Selanjutnya kita akan membahas makanan ikan. Nah, di aspek makanan ikan ini terdapat beberapa istilah, yaitu yang pertama ada feeding habit. Feeding habit atau kebiasaan makan ikan adalah tingkah laku suatu ikan dalam mencari dan mengambil makanan. Makanan ini kemudian dapat dianalisis dengan cara mengamati isi dari usus ikan tersebut. Nah, kemudian ada juga feeding periodicity. Jadi, ada jenis ikan yang aktif mencari makanan dalam waktu 24 jam. Tapi ada juga jenis ikan yang hanya aktif mencari makan di waktu-waktu tertentu saja. Nah, jadi saat-saat suatu ikan aktif mengambil makan dalam waktu 24 jam dinamakan feeding periodicity. Nah, kemudian tipe-tipe makanan yang umum dimakan oleh suatu ikan yaitu ada nekton, bentos, plankton, dan detritus. Nah, kita juga bisa mengelompokkan ikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan jenis makanannya, yaitu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, untuk menentukan apakah suatu ikan itu herbivora atau karnivora atau omnivora, itu bisa dengan melakukan analisis pada panjang usus relatif suatu ikan, di mana jika panjang usus relatif suatu ikan itu kurang dari 1, maka ikan tersebut adalah ikan karnivora. Sedangkan kalau ukurannya 1-3, itu dia ikan omnivora. Dan kalau lebih dari 3, itu berarti ikan herbivora. Nah, kenapa sih panjang usus relatif ikan herbivora itu lebih panjang daripada panjang usus relatif karnivora dan omnivora? Nah, karena ikan herbivora itu mengonsumsi tumbuhan yang mengandung zat selulosa, di mana zat ini itu susah untuk dicerna sehingga membutuhkan usus yang lebih panjang daripada ikan karnivora maupun ikan omnivora. Ikan karnivora sendiri dia mengonsumsi makanan hewani yang lebih mudah dicerna. Kemudian makanan juga dapat dibagi menjadi 4 urutan, yaitu ada makanan utama, makanan pelengkap, makanan tambahan, dan makanan pengganti. Makanan utama adalah makanan yang ditemukan dalam jumlah banyak pada pencernaan ikan. Sedangkan makanan pelengkap yaitu ditemukan dalam jumlah sedikit, makanan tambahan ditemukan dalam jumlah sangat sedikit, dan makanan pengganti yaitu dikonsumsi suatu ikan jika makanan utama tidak ada. Nah, kemudian makanan ini dapat dianalisis dengan beberapa cara, yaitu yang pertama ada menggunakan metode Index of Preponderance atau indeks bagian terbesar, yaitu untuk mengevaluasi ragam dari jenis makanan ikan. Nah, dari IP atau Index Preponderance ini kita dapat mengetahui juga urutan makanan dari suatu ikan, yaitu makanan apa yang dikonsumsi dalam jumlah banyak oleh suatu ikan atau makanan utama dari ikan tersebut, dan seterusnya. Kemudian ada penentuan luas relung, di mana semakin luas relung suatu ikan, maka ikan tersebut kurang selektif dalam memilih makanan dan dapat memanfaatkan makanannya dengan lebih baik. Kemudian ada juga penentuan tumpang tindih. Tumpang tindih adalah persamaan jenis makanan dari suatu ikan dari 2 spesies ikan, atau penggunaan bersama jenis makanan 2 spesies ikan. Nah, dari tumpang tindih ini kita juga dapat mengetahui mengenai persaingan antar ikan. Sekian yang bisa saya sampaikan di video mengenai aspek biologi perikanan ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!